Seorang ibu di California ini tega menembak kedua anaknya sendiri karena dia ingin anaknya ini masuk ke dalam surga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas lagi tentang sebuah kasus ya, tentang murder ya teman-teman. Murder atau apalah itulah ya. Jadi kali ini tentang kasus pembunuhan, yaitu tentang seorang anak, dua orang anak, satunya ini meninggal dan satunya lagi kritis, dan pelaku adalah ibunya sendiri. Bagaimana sebenarnya kronologinya kok bisa sampai ibunya ini tega menembak anaknya sendiri yang masih balita, atau enggak balita ya, umurnya yang laki-laki berusia 6 tahun dan yang perempuan adiknya ini masih berusia 2 tahun teman-teman. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Seperti biasa kita akan menceritakannya runtut dari awal hingga akhir. Yang pertama yaitu sebelum kejadian tersebut berlangsung teman-teman. Jadi sekitar 2 mingguan sebelum kejadian penembakan ini berlangsung, pada tanggal 14 September 2021, ini ayah dari keluarga korban itu sudah merasa bahwa keluarganya ini sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Karena pada waktu itu ibu dari keluarga korban, ibunya ini kan pelakunya ya teman-teman, itu sudah meminum obat depresi yang diberikan oleh suaminya. Karena suaminya ini mengetahui bahwa ibunya ini atau istrinya lah ya, itu sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia ini sedang depresi yang tingkatnya ini sudah akut teman-teman. Jadi bapaknya yang khawatir dengan kondisi keluarganya akhirnya pada tanggal 14 September itu menelpon polisi untuk memastikan bahwa keluarganya ini dalam keadaan baik-baik saja. Karena dia ini pekerja keras teman-teman. Bapaknya ini sangat kerja keras sekali. Nah, ketika itu polisi datang ke keluarganya. Ketika sampai di rumahnya ini tidak ada orang teman-teman. Ternyata istrinya dan anak-anaknya ini sedang berjalan-jalan. Dari sini itu tidak ada kecurigaan sama sekali bahwa ibunya ini sedang dalam depresi tingkat akut. Karena tidak ada orang di rumah, akhirnya polisi berinisiatif untuk menelpon istri dari bapaknya ini ya. Istrinya ditelepon, dia ketika itu menjawab bahwa sedang dalam jalan-jalan sama anak-anak. Nah, di sini tidak ada sama sekali kecurigaan bahwa ibu ini akan membunuh kedua anaknya. Nah, ketika itu polisi langsung mengabari bapaknya ya bahwa ya keluarganya ini dalam kondisi harmonis, dalam kondisi yang baik-baik saja teman-teman. Berlanjut 1 minggu sebelum penembakan atau beberapa hari sebelum kejadian tersebut berlangsung teman-teman. Jadi pada waktu itu istrinya dari bapak ini ya, istrinya ini saya beberkan saja namanya, yaitu Kalejas teman-teman. Jadi ibu Kalejas ini menyimpan sebuah pistol ke dalam lemari baju anak-anaknya. Jadi di kamar anak-anaknya dia simpen tuh sebuah pistol teman-teman. Gunanya untuk apa? Kita nanti ceritakan. Nah, bagaimana ya orang yang depresi bisa sampai memegang pistol ya? Untuk informasi saja, karena di negara bagian tersebut ya, di negara tersebut memang pistol ini legal karena untuk keamanan diri. Jadi kebanyakan warganya ini mempunyai pistol ataupun senjata api teman-teman. Terus bagaimana ibu Kalejas mendapatkan sebuah pistol? Ternyata dia ini sudah memiliki pistol beberapa tahun sebelumnya. Dia ini membelinya itu tanpa sepengetahuan suaminya teman-teman. Jadi pertama kali itu disimpan di kamarnya sendiri. Dan sama di sebuah lemari di dalam laci ataupun di bawah sebuah pakaian teman-teman. Jadi aman lah ya. Suami dari bapak ibu Kalejas ini nggak tahu kalau istrinya ini menyimpan sebuah pistol teman-teman. Akhirnya kejadiannya ini berlangsung ya pada hari Senin teman-teman. Ibu Kalejas ini pada waktu itu pagi hari ini sudah berada di kamar anak-anaknya. Nah, tanpa berlama-lama, tanpa berpikir panjang, dia ini langsung mengambil pistol yang berada di lemari dan langsung menembakkannya sekali teman-teman. Sekali ini hingga pada waktu itu secara tidak sengaja menembak dirinya sendiri di tangannya. Akhirnya pada waktu itu anak-anaknya ini yang kaget. Yang kakaknya yang masih berusia 6 tahun ini mencoba untuk keluar dari kamar dengan berlari lah ya, terbata-bata. Nah, ibunya yang panik ini ya akhirnya menembak pertama kali itu kakaknya. Kakaknya ini kan sudah jauh, mungkin jaraknya dari tempat tidur ataupun lemari tempat menyimpan pistol dan pintu kamarnya kan jauh.
Jadi kakaknya ini tertembak dan adiknya pada waktu itu yang masih berusia 2 tahun karena tidak tahu apa-apa, dia ini juga menjadi sasaran ibunya teman-teman. Adiknya ini ditembak 2 kali di dada, di jarak dekat, mungkin di depannya ya. Dan kakaknya ini ditembak 3 kali, tetapi pada waktu itu karena jaraknya cukup jauh, ibunya juga mungkin belum mahir dalam menggunakan senjata api tersebut, akhirnya tidak terlalu fatal. Nah, setelah menembak 2 orang anaknya, dia ini mencoba bunuh diri teman-teman. Ibu Kalajas mencoba bunuh diri. Yang pertama kali dia itu akan menembak dirinya, tetapi setelah dia mencoba, ternyata peluru yang dia gunakan itu sudah habis teman-teman. Di situ karena dia ini sudah berpikirannya pendek, akhirnya dia meminum obat yang biasa dia minum, yaitu obat antidepresan itu ya, tetapi dengan dosis yang tinggi supaya dia ini bisa mengakhiri hidupnya sendiri teman-teman. Nah, setelah dia mencoba melakukan bunuh diri tetapi belum berhasil juga, akhirnya dia ini waktu itu menelpon suaminya yang sedang bekerja dan pihak keluarga kalau dia ini telah menembak anak-anak mereka. Nah, waktu itu suaminya yang ditelepon dan pihak keluarga ini kan langsung panik. Ada apa ini sebenarnya? Langsunglah menelpon polisi untuk datang ke rumahnya. Jadi rumahnya ini di sekitaran Phoenix Selatan, di dekat Walton Street dan Broadway Road di California. Jadi ketika petugas polisi tiba itu sekitar jam setengah 12-an, itu ada seorang anak laki-laki masih berusia 6 tahun dan seorang gadis berusia 2 tahun yang tidak lain adalah anak kandung dari ibunya ini sudah dalam keadaan kritis dengan luka tembak teman-teman. Pihak kepolisian yang langsung tiba melakukan pertolongan pertama pada kedua anak tersebut, ya melakukan PCR dan lain sebagainya lah ya, sewajarnya pertolongan pertama pada korban. Setelah dilakukan pertolongan pertama, akhirnya kedua anak ini dilarikan ke rumah sakit terdekat teman-teman. Dan pada waktu perjalanan ini dikabarkan bahwa adiknya yang masih berusia 2 tahun yang ditembak di dada 2 kali itu mengembuskan nafas terakhirnya teman-teman. Dan kakaknya yang berusia 6 tahun laki-laki ya, itu masih dalam kondisi kritis. Jadi setelah itu polisi ini langsung menangkap teman-teman, langsung menangkap seorang tersangka yang tidak lain adalah ibu dari korban sendiri yang memiliki nama lengkap adalah Esther Kalajas. Pada waktu itu ibunya ini masih berusia 24 tahun, sangat muda sekali ya. Ya, ini juga buat pelajaran kita semua ya, bahwa berumah tangga itu ya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jangan sampai ini membuat kita sampai depresi seperti itu ya. Kita pengen enaknya saja kalau berumah tangga. Tidak tahu di depannya ini ada masalah yang menunggu, mungkin ya seperti itu. Jadi setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, terus diwawancarai seperti apa sebenarnya kejadiannya dan lain sebagainya, dilakukan penyelidikan. Akhirnya dirilislah sebuah pernyataan pada malam tanggal 28 September 2021 teman-teman. Pada waktu itu yang menurut saya pribadi ini apa ya, unik dan menyenangkan teman-teman. Ibunya ini mengaku bahwa dia ini menembak kedua anaknya karena dia ingin anak-anaknya masuk ke surga bersamanya teman-teman. Pada waktu itu kan memang dia ini akan mengakhiri hidupnya juga setelah menembak kedua anaknya ya, tetapi tidak berhasil. Ya niatnya baik ya, ingin membawa anaknya ke surga, tetapi caranya yang salah ya Bu. Kalau diajarkan yang baik, ke jalan yang benar, suruh orang untuk berbuat kebaikan, nah mungkin itu akan membawanya ke surga. Ini jalur instan tapi jalurnya unik juga ya. Nah itu adalah rentetan peristiwanya teman-teman. Kemudian bagaimana sih tanggapan tetangganya ataupun orang-orang terdekatnya mengenai keluarga ini? Nah jadi berdasarkan wawancara dari wartawan dan mungkin tentang interogasi dari kepolisian, bahwa Ibu Kalajas ini tersangka itu orangnya itu sangat pendiam. Dia ini terkenal baik, bahkan kepada anak-anaknya ini dia bermain sepanjang waktu di halaman depan. Ayahnya pun itu adalah orang yang sangat bertanggung jawab teman-teman. Ya kalau libur dia mengajak liburan keluarganya, dia sangat menyayangi keluarganya. Keluarga mereka ini tidak seperti keluarga yang istilahnya broken home ya. Keluarga ini adalah keluarga bahagia teman-teman. Ditambah lagi kesaksian dari para tetangganya bahwa kesehariannya Ibu Kalajas ini merawat anak-anak ini dengan sangat baik, dengan sangat riang gembira. Mereka ini selalu senang. Nah tampaknya memang keluarga bahagia teman-teman. Apalagi ini adalah pasangan muda ya. Ibunya masih berusia 24 tahun, anaknya saja masih berusia 6 tahun dan 2 tahun.
Jadi faktor depresi ini memang sangat-sangat bahaya sekali dampaknya, apalagi dalam keluarga. Nah, akhirnya sebagai penutup bahwa ibu dari korban alias tersangka, yaitu Mother Esther Callejas, dijebloskan ke penjara atas tuduhan yang pertama, pembunuhan tingkat pertama, yaitu sudah membunuh anaknya yang kedua, masih berumur 2 tahun. Dan satu lagi yaitu tentang tuduhan percobaan pembunuhan tingkat pertama, karena anaknya yang pertama yang berusia 6 tahun itu masih belum terbunuh dan alhamdulillah masih selamat ya teman-teman. Seperti itulah kasusnya ya. Seorang ibu ya mungkin dia ini sangat menyayangi anaknya karena ingin membawa mereka ini ke dalam surga, tetapi mungkin caranya yang salah teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton videonya. Kalau kalian lagi gabut silahkan bisa nonton videonya yang lain. Kalau misalkan ada koreksi ataupun bang, mungkin videonya dibuat seperti ini saja bang, atau mungkin konsepnya itu seperti ini, atau ceritanya itu diganti seperti ini, ataupun mungkin ada request tentang cerita lain, ya silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.